Tarat. Kader PDIP mengamuk kepada KPK hanya gara-gara KPK tidak merespons ketika OCCRP merilis bahwa Bapak Jokowi adalah pemimpin terkorup di tahun 2024 ini. Lucu bukan? Salah satu kader PDIP yang mengamuk kepada KPK adalah Novi Bule. Ya, Novi Bule ini adalah orang yang pernah mencekik Rocky Gerung. Kali ini dia mengamuk kepada KPK. Jadi sangat disayangkan orang-orang yang selama ini membenci kepada Bapak Jokowi semakin hari semakin kesini rasa depresi, rasa frustrasi semakin dipertontonkan kepada kita masyarakat Indonesia. Di sini sesungguhnya mau membuktikan kepada kita semua bahwa seorang Jokowi itu adalah pemimpin yang begitu disayangi oleh masyarakat Indonesia. Hanya orang-orang yang saat ini sedang frustrasi, hanya orang-orang saat ini yang gagal move on, hanya orang-orang yang saat ini sedang stres melihat kebahagiaan yang dimiliki dalam diri seorang Jokowi. Berbagai macam cara telah mereka lakukan, tetapi tak satu pun yang berhasil buat mereka. Ketika mereka gagal untuk menjatuhkan seorang Jokowi, mereka malah menyerang Ibu Iriana Jokowi dan keluarga. Tetapi keberpihakan dari masyarakat Indonesia itu jauh lebih tinggi kepada Jokowi bila dibandingkan dengan oknum-oknum, dengan kelompok-kelompok yang saat ini terus berjuang untuk menjelekan seorang Joko Widodo itu. Mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video di mana kader PDIP sedang mengamuk kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Inilah cuplikan video selengkapnya. Gue baru banget baca tanggapannya KPK mengenai Sri Mulyono yang masuk ke dalam daftar tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi versi OCCRP. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kurang lebih ya akan menindaklanjuti jika ada informasi dan laporan. Lah kan udah jelas-jelas ya, gue jadi benar-benar gak habis pikir nih. Kan udah jelas-jelas OCCRP ini melaporkan atau menginformasikan berdasarkan investigasi informasi yang didapatkan oleh OCCRP dari jajak pendapat, dari polling, dari laporan-laporan bahwa Jokowi ini salah satu tokoh kejahatan korupsi. Dari adanya laporan yang diberikan oleh OCCRP, seharusnya KPK nggak perlu lagi menunggu laporan dari masyarakat. Ya segeralah ambil tindakan. Aparat penegak hukum pun langsung tuh memanggil Sri Mulyono-nya, memeriksa, mencari tahu, meninvestigasi kebenaran yang disampaikan oleh OCCRP. Kan selama ini tugas KPK itu salah satunya ketika mendapat laporan informasi seseorang diduga terindikasi terlibat korupsi, langsung kan mencari tahu, menindaklanjuti. Lah ini kan udah dari OCCRP. Terus kenapa harus nunggu dari masyarakat? Gue benar-benar gak habis pikir. Sementara nih ya, kalau membahas laporan dari masyarakat, apa kabarnya Blok Medan, apa kabarnya private jet, itu jelas loh ada laporan dari masyarakat, bahkan sampai turun aksi demo ke KPK menuntut keadilan mengenai Blok Medan dan private jet. Tapi buktinya
Udah ada laporan dari masyarakat, KPK juga tidak menindaklanjuti tuh. Biasa-biasa aja dengan segala macam alasan begini, begitu, akhirnya nggak bisa ditindaklanjuti. Udahlah KPK itu bukan Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK itu Komisi Pesanan Keluarga. Jadi ya seperti ini cara kerjanya KPK. Pakai ngomong, ya menunggu laporan dulu. Kan udah jelas-jelas ada OCCRP yang menyampaikan, yang menginformasikan. Ya sudah, langsung ambil tindakan. Langsung tuh periksa, panggil si Mulyononya, bener apa enggak. Seperti itu harusnya KPK. Mikir dong KPK, mikir ya. Lu cuman bisa ngurusin Harun Masiku mulu sih. Jadi kayak gini otaknya. Parah banget lu KPK. Salam dari wong kita kalau baru tahu raso kamu. Makanlah fitnah tuh. Fitnah terus. Apa kamu udah tahu berita nih bahwa pihak dari OCCRP sudah menghapus berita itu karena Pak Jokowi tidak termasuk dalam nominasi terkorup di dunia. Tapi kamu masih memposting. Kamu ambil foto Pak Jokowi, kamu buat tulisan bahwa Insinyur Joko Widodo terkorup di dunia. Itulah kerja kamu. Kamu posting. Dapat berita, tidak kamu saring. Langsung kamu posting. Apa tak takut dengan dosa kamu? Kalau kamu tidak percaya bahwa itu sudah dihapus, cari dengan Mbak Google, tanya dengan Mbak Chrome. Cari di situ. Keluar galau itu tuh. Kamu omong aku ternak Mulyono. Kamu omong kami ternak Mulyono. Memang kami ternak Mulyono. Kamu omong kami bansos. Memang yo kami bansos. Kami 58% memang bansos. Tapi lebih bansos kamu. Dapat beras kamu yang paling duluan. Dapat BLT kamu yang paling duluan. Itulah kamu. Sembunyi tangan. Lempar batu. Ini dah lempar batu sembunyi tangan be. Kamu tuduh kami. Makonyo, jangan termakan hoak. Saring dulu berita tuh. Kamu ngomong, lapor. Kamu tanya dengan OCCRP, tuntut OCCRP. Itu bukan Pak Jokowi uangnya. Pak Jokowi tidak galak nuntut. Makonyo, jangan suka memakan berita. Makan berita terus. Salam dari uang kita kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai. Pada hari ini, Senin 6 Januari 2025. Dalam konten saya kali ini, saya masih kembali menemani pemirsa untuk mengupdate terkait dengan polemik di tengah masyarakat Indonesia yang ketika mendapat pemberitaan dari OCCRP ketika mereka merilis bahwa Bapak Jokowi adalah salah satu finalis pemimpin terkorup di dunia tahun 2024 kemarin. Dalam cuplikan video tadi pula, kita menyimak bagaimana ada oknum salah satu kader PDIP yang bernama Novi Bule ini mengamuk kepada KPK. Saya pikir apa yang ditanggapi oleh KPK itu sangatlah tepat. Tetapi bagi seorang Novi Bule yang dalam tanda kutip mungkin sakit hatinya sudah akut, rasa bencinya kepada Jokowi sudah akut, pribadi yang gagal move on, dia tidak terima. Sadar ataupun tidak sadar bahwa perilaku, narasi yang dibangun oleh seorang Novi Bule ini, bagi saya yang rakyat jelata, sangat berdampak kepada PDI Perjuangan. Beginikah kualitas dari kader PDI Perjuangan yang bernama Novi Bule ini? Jujur, manusia yang satu ini, perempuan yang satu ini, memang tidak asing buat kita semua. Manusia yang selalu menggonggong
manusia yang merasa diri paling hebat, manusia yang cara berpikir dengan menggunakan logika akal sehatnya sudah mati, manusia yang akal warasnya itu dipertanyakan. Dan manusia inilah yang beberapa waktu lalu sempat viral, sempat heboh di jagat media ketika dia mencekik seorang Rocky Gerung. Pemirsa sekalian, ketika OCCRP pada akhirnya memberikan klarifikasi, adalah sebuah tamparan yang sangat memalukan kepada para pembenci Jokowi. Artinya bahwa kita masyarakat Indonesia pada akhirnya tahu seorang Jokowi itu jauh lebih elegan, jauh lebih terhormat, jauh lebih mulia bila dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang selalu membangun narasi untuk menghujat seorang Jokowi, untuk menjelekkan keluarga Jokowi. Dan manusia-manusia itu adalah manusia-manusia yang gagal move on, manusia-manusia yang penuh dengan halusinasi, manusia-manusia yang tidak mampu untuk menggunakan logika akal sehat mereka, yang tidak mampu untuk melihat bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, ketika dipimpin oleh seorang Joko Widodo. Bila ada narasi, bila ada pertanyaan, ketika kita mau memilih, siapa sih yang harus kita respect? Siapa sih yang harus kita percaya? Jokowi ataukah kepada kelompok pembenci? Ataukah kepada OCCRP? Saya sangat yakin dan percaya masyarakat Indonesia, khususnya orang-orang kecil, pastinya akan lebih percaya kepada Joko Widodo. Karena Jokowi sudah memberikan bukti kepada bangsa Indonesia kurang lebih selama 10 tahun itu. Dan yang lebih memalukan, 9 tahun lamanya ketika Jokowi menjadi orang nomor 1 di bangsa ini, Jokowi itu adalah kader dari PDI Perjuangan. Kemana saja kalian selama 9 tahun itu? Kalau memang kader-kader PDIP selalu membangun narasi-narasi provokatif seperti ini, saya hanya khawatir jangan sampai kalian-kalian jugalah yang tergabung di dalamnya, yang ikut nimbrung dalam pemerintahan Bapak Jokowi itu. Jokowi dituduh korupsi, Jokowi dituduh dengan kata-kata, dengan cacian, dengan makian dan lain sebagainya. Tetapi seorang Jokowi, dia benar-benar dewasa. Beliau benar-benar bijak. Dan saya pikir Jokowi pun sudah tahu karakter dari kader-kader PDIP, yang salah satunya adalah Novi Bule, yang dalam cuplikan video tadi secara brutal menyerang KPK, Komisi Pesanan Keluarga. Benarkah demikian? Selama ini anak SD sekalipun ketika ditanya apa kesingkatan dari KPK, pasti mereka akan menjawab Komisi Pemberantasan Korupsi. Hanya orang-orang bodoh, hanya orang-orang sakit hati, hanya orang-orang yang sudah mumet yang mengatakan bahwa kesingkatan dari KPK itu adalah Komisi Pesanan Keluarga.
Dari narasi yang dibangun oleh Novi Bule, kita jadinya tahu bahwa salah satu kader PDIP yang gagal move on ini memang entah sampai kapan kelakuannya, nyinyirannya akan tetap seperti itu. Saya yang khawatir jangan sampai pada akhirnya masuk di rumah sakit jiwa ataupun menjadi manusia gila di jalanan. Mari kita simak lagi komentar dari netizen, di mana ada seorang netizen yang mengatakan bahwa partai PDI Perjuangan itu adalah partai yang paling lebay di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mari kita cek videonya. PDIP makin lebay. PDIP menyampaikan permintaan maafnya kepada publik karena telah melahirkan Joko Widodo di panggung perpolitikan Indonesia. Permintaan maaf itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus pada Kamis 19 Desember. Meski begitu, Deddy tidak sepakat jika segala kesalahan yang dilakukan Jokowi termasuk mencoret. Ada orang menyesal telah melahirkan Joko Widodo jadi presiden melalui PDIP. Saya beritahu ya, Deddy Sitorus ya, kalau tidak ada PDIP, pastinya partai lain yang akan dukung Pak Jokowi. Anda harusnya bersyukur, beruntung mencicipi selama 10 tahun. Ya, kekuasaan. Saya tidak pernah lupa ketika 2014 PDIP memenangkan Jokowi menjadi presiden dengan partai koalisinya. Apa yang Ibu Megawati katakan? Alhamdulillah, setelah saya berpuasa kekuasaan selama berpuluh tahun, baru sekarang kita memenangkan. Kalian menikmati kekuasaan selama 10 tahun, jangan pernah lupa itu. 2014 sampai 2023, 9 tahun. Dan 1 tahun ini Anda mencerca, mencemooh, memfitnah, ya, membuat hoak tentang Bapak Jokowi. Mohon maaf buat kader PDIP. Perkataan-perkataan semacam itu tidak bisa kami terima sebagai orang-orang yang sungguh melihat fakta dan kenyataan. Rekam jejak membuktikan. Kalau hari ini kalian kalut, sekjennya dijadikan tersangka oleh KPK, itu bukan urusan Bapak Jokowi. Itu karena banyak kader PDIP yang terlibat korupsi. Ya, kemudian Anda membuat press release, ya, seakan-akan ketika Anda memecat Bapak Jokowi, Gibran, dan Bobi, tiba-tiba Anda mengalami ini. Masyarakat sudah tahu, ini kan urusan Harun Masiku ini 2019, 2020 dicari. Dan siapa yang menyembunyikannya? Siapa? Masyarakat tahu. Hasto Kristianto, dialah yang menyembunyikan tersangka. Jadi kalau hari ini PDIP kembali lagi playing victim, ya, pakai drama-drama Korea, ya, sudahlah. Hasto sejak beberapa waktu yang lalu saya sudah katakan tidak layak jadi sekjen PDIP. Hanya Ibu Megawati saja yang tidak bisa melihat, menutup mata, ya, tentang keberadaan
eksistensi Hasto itu merugikan partai sebesar PDIP. Sayang sekali. Jadi kalau hari ini kembali lagi PDIP mengalami masalah, bukankah itu hasil dari perbuatan Hasto sendiri? Dan Dedi kembali melakukan playing victim. Ya, luar biasa. Mengatakan menyesal. Ya, hanya Tuhan yang tahu keadaan yang sebenarnya yang terjadi. Pak Jokowi di mata kami masyarakat tetap is the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan DJ Anak Jenderal. Kali ini saya akan bercerita tentang berdirinya PDIP, yang sebentar lagi kayaknya bakalan nyungsep ini ya. Kelahirnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diawali dengan berdirinya Partai Demokrasi Indonesia. PDI sendiri didirikan pada tahun 1973. Berdirinya PDI merupakan gabungan dari 5 partai yang ada di Indonesia pada saat itu. Di antaranya Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Bung Karno pada tahun 1927. Jadi PNI ini bergabung dengan 4 partai lainnya untuk mendirikan PDI. Selain PNI ada Partai Murba, Partai Musyawarah Rakyat Banyak. Ada juga IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Nah, kenapa PDI sering disebut orang sebagai Partai Kristen? Karena di dalam PDI ada 2 partai yang bergabung, Partai Katolik dan Parkindo, Partai Kristen Indonesia. Dan kenapa banyak orang meneriakkan PDI itu sebagai Partai PKI? Karena di dalamnya ada Partai IPKI tadi itu ya. Padahal kepanjangannya beda, IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Nah, kelima partai ini bersepakat untuk melebur menjadi satu. Kemudian mereka membentuk Partai Demokrasi Indonesia. Kenapa mereka melebur? Karena mereka harus kuat. Mereka harus bersatu untuk melawan siapa? Melawan Golkar yang saat itu mendominasi Indonesia sebagai partai yang besar. Ketika PDI berdiri, disepakati Bapak Suryadi menjadi ketua umumnya. Nah, partai PDI ini ternyata walaupun merupakan peleburan dari 5 partai, tetap saja tidak bisa mengalahkan suara Golkar pada saat itu. Sehingga pada tahun 1987, Pak Suryadi ini mengajak Ibu Megawati untuk bergabung. Karena di dalamnya ada partai ayahandanya, partai PNI itu, ya. Jadi Bu Mega itu direkrut untuk masuk ke PDI. Ketika Bu Mega sudah menjadi bagian dari PDI, sudah direkrut, ternyata PDI mengalami perubahan besar, pelonjakan elektabilitas. Tapi tetap saja, walaupun sudah melonjak pemilihnya, tetap saja PDI tidak bisa mengalahkan Golkar, ya. Tetap melempem. Tujuan Suryadi mengajak Ibu Mega salah satunya agar pengagum Bapak Soekarno dapat terakomodir di partai PDI. Ya, hanya saja Bu Mega ini memang sejak muda punya bakat merebut, menendang. Ya begitulah kira-kira ya. Berbuat makar itu punya bakat sejak dulu. Pada saat PDI mendapatkan suara banyak di pemilu, Bu Mega merasa gara-gara ada gue nih PDI jadi tinggi elektabilitasnya. Nah, pada saat itulah muncul keinginan Ibu Megawati untuk merebut kekuasaan dari Bapak Suryadi. Caranya gimana? Pendukung-pendukung Ibu Megawati yang ada di seluruh Indonesia berkumpul di Bali, mendeklarasikan Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDI. Jadi pada saat itu ada dualisme kepemimpinan. Ada Ibu Mega, ada Bapak Suryadi. Nah, bingung nih. Orang PDI bingung nih. Sementara pemerintah pada saat itu tidak mengakui kepemimpinan Ibu Mega. Karena Ibu Mega ini merebutnya dengan cara tadi itu. Tidak sehat merebutnya. Yang diakui hanya Bapak Suryadi. Nah, sejak saat itulah terjadi yang namanya kekisruhan di tubuh PDI. Pendukung Ibu Mega menginginkan Ibu Mega menjadi ketua. Pendukung Pak Suryadi menginginkan Pak Suryadi tetap menjadi ketua. Ya, mereka gontok-gontokan, rebut-rebutan kekuasaan. Sampai akhirnya terjadi kerusuhan di gedung yang didirikan oleh Ibu Megawati itu ya, yang kita sebut sebagai kerusuhan Kuda Tuli itu ya, 27 Juli. Di kasus Kuda Tuli tersebut, beberapa tokoh PDI yang mendukung Ibu Mega dan yang mendukung Bapak Suryadi
ditangkap dan dipenjara. Saya tidak mau membahas lah konspirasi-konspirasi di kejadian 27 Juli itu. Ya, saya tidak mau. Karena menurut saya ini Ibu Mega ini biang keroknya ya. Kalau saja Ibu Megawati bersabar, tidak punya ambisi menguasai PDI, maka tentu tidak terjadi kasus 27 Juli itu. Ya, kasus yang menurut saya itu penuh dengan konspirasi, baik dari pemerintah maupun orang PDI sendiri. Setelah kasus Kuda Tuli ini, akhirnya Ibu Mega membuat partai PDI Perjuangan. Coba pikirkan, kira-kira partai PDI Perjuangan ini layak nggak dimiliki oleh Ibu Megawati? Padahal berdirinya PDIP ini karena dia melakukan kudeta terhadap PDI yang saat itu dipimpin oleh Bapak Suryadi. Teman-teman sekarang sudah ada gambaran kan siapa Ibu Mega itu? Bahkan Gus Dur berkata, siapakah tokoh yang bertanggung jawab atas lengsernya Gus Dur? Megawati dan Amin Rais. Dan sekarang Ibu Mega dan Amin Rais bersatu kan? Mendukung siapa? Mendukung Pramono Anung dan Rano Karno. Bahkan gabung lagi satu lagi, Anies Baswedan. Demikian, terima kasih. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Dari cuplikan video ini, kita jadinya tahu, khususnya kita-kita yang saat ini berada di Gen Z, generasi muda, generasi milenial, tentang sejarah dari berdirinya PDI Perjuangan itu. Ternyata Megawati ini, kalau kita simak penjelasan dalam video terakhir tadi, sangat mengerikan. Katanya PDIP itu partainya wong cilik. Partai yang selalu mengakomodir aspirasi-aspirasi dari orang-orang kecil. Tapi kenapa fakta saat ini malah menunjukkan kepada kita tentang sandiwara, tentang kebohongan. Tapi apapun itu, mungkin ada benarnya bahwa PDI Perjuangan ini terlalu lebay, seperti yang dikatakan oleh Bapak yang berkepala botak tadi. Dan semakin ke sini, saya berharap bahwa kita, masyarakat Indonesia, jadinya semakin paham tentang sepak terjang dari PDI Perjuangan. Pemirsa sekalian, mari kita gunakan logika akal sehat kita. Jangan mudah terprovokasi. Pakailah hati nurani kita untuk menjudge atau menilai seseorang. Jangan seperti Novi Bule yang adalah kader dari PDI Perjuangan ini. Semoga saja kita generasi penerus bangsa bisa selalu mengedepankan hati nurani, logika akal sehat, akal yang waras. Jangan kita menilai atau memvonis seorang karena rasa sakit hati, karena rasa frustrasi, karena stres. Karena pada akhirnya pasti akan merugikan banyak pihak. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara demi membela kebenaran dan menegakkan keadilan di negara kesatuan Republik Indonesia ini.